Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi dengan materi yang baru, yaitu tentang materi evolusi. Pada hari ini kita akan membahas beberapa subbab mengenai materi evolusi, yaitu ini ya, bisa dapat dilihat beberapa materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai teori asal-usul kehidupan. Oke, kita simak ya. Pertama kali, teori asal-usul kehidupan itu adalah teori abiogenesis atau generatio spontani. Nah, ini dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, ini ya gambarnya. Ceritanya, Aristoteles ini menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Nah, teori ini berdasarkan pengamatannya, adanya larva lalat yang masuk secara tiba-tiba pada daging busuk. Nah, kemudian Aristoteles menyimpulkan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging busuk. Nah, kemudian ada salah satu ilmuwan lagi yang bernama Anthony, seorang ilmuwan Belanda. Dia ikut mendukung teori ini dengan menyatakan bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Nah, tapi ternyata teori ini banyak sekali mendapat sanggahan pada abad ke-19. Oke, kita simak ya beberapa teori yang menyanggah mengenai teori abiogenesis ini. Teori yang menyanggah tentang abiogenesis yaitu teori biogenesis, di mana teori biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula. Kan kalau abiogenesis itu berasal dari tidak hidup, kalau biogenesis itu berasal dari makhluk hidup. Nah, pencetusnya yaitu ada Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Nah, yang pertama kali menyatakan teori biogenesis ini yaitu Francisco Redi, di mana dia membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Yang pertama satu toples tanpa tutup, ini ya wadahnya terbuka, dan toples dengan penutup, yang ini wadah penutup. Setelah beberapa hari muncul larva di dalam daging yang toplesnya terbuka. Ini di sini nanti di sini ternyata banyak sekali larva-larva. Sementara wadah yang tertutup di sini bersih, tidak ada larva sama sekali. Nah, Redi berkesimpulan bahwa larva tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples. Nah, toples masuk ke sini dan dia bertelur di dalam toples atau wadah. Nah, kemudian untuk meyakinkan diri, Redi memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat penutup yang terbuat dari kain kasa. Nah, ini ya, dia membuat modifikasinya untuk meyakinkan diri. Nah, hasilnya ternyata udara bisa masuk, kan bisa masuk ke dalam ya, tapi larva tidak ada. Lalat itu nggak bisa masuk. Jadi hasilnya daging membusuk, tapi tidak ada larva. Jadi kesimpulannya, larva yang muncul bukan berasal dari daging, melainkan dari telur lalat. Jadi ini ya kesimpulannya. Jadi larva-larva yang ada di sini itu bukan berasal dari daging yang busuk, tapi dari lalat yang bertelur dan masuk ke dalam wadah ini dan bertelur di sana. Pembuktian teori biogenesis yang kedua dikemukakan oleh Lazzaro Spallanzani, di mana Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme itu berasal dari organisme lain yang hidup. Nah, Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah satu diberikan penutup, ini. Kemudian wadah yang kedua dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, kondisi wadah yang terbuka, air kaldunya menjadi keruh dan aromanya menjadi busuk. Ini ya, dia jadi keruh dan busuk, sedangkan kondisi air kaldu yang ditutup dia masih jernih. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas yang masuk ke dalam air kaldu. Nah, Lazzaro Spallanzani membuktikan bahwa organisme itu tidak lahir dari benda mati atau kaldu air, tapi melainkan dari makhluk hidup atau makhluk hidup lain yang masuk ke dalam air kaldu. Gitu.
Pernyataan teori biogenesis yang ketiga yaitu dinyatakan oleh Louis Pasteur. Dia merupakan ahli biokimia kebangsaan Prancis yang menyempurnakan percobaan dari Spallanzani tadi. Kemudian dia juga mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Ini ya. Nah, leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar. Jadi masih ada oksigen untuk mikroorganisme yang hidup. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih. Tetapi bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sementara wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Nah, Louis Pasteur kemudian membuktikan bahwa organisme yang muncul dari air kaldu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, tetapi dari mikroorganisme yang ada di luar. Ini ya, bisa dilihat percobaan dari Louis Pasteur. Nah, dari teori biogenesis tadi muncullah teori yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari telur atau disebut dengan omnivivum ex ovo. Kemudian setiap telur berasal dari makhluk hidup atau disebut juga omniovum ex vivo. Dan yang ketiga, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya atau disebut dengan omnivivum ex vivo. Kemudian selain teori biogenesis dan abiogenesis, ada juga teori kosmozoik. Nah, teori ini dikemukakan oleh Arrhenius yang menyatakan bahwa makhluk hidup penghuni bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Tapi teori ini kurang diterima oleh masyarakat karena jika spora berasal dari luar angkasa, maka tidak akan sampai ke bumi karena bergesekan dengan atmosfer. Jadi ini teorinya kurang diterima gitu ya. Kemudian yang keempat ada teori penciptaan atau special creation. Nah, teori ini menyatakan bahwa kehidupan telah diciptakan oleh supernatural power atau kekuatan supranatural, yaitu kekuatan Tuhan. Nah, ilmuwan ini yang mendukung yaitu Carolus Linnaeus. Teori yang kelima yaitu teori evolusi kimia, dikemukakan oleh Alexander Oparin dan Halden, yang menyatakan bahwa mulanya atmosfer bumi ini terdiri atas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Nah, dengan adanya energi alam, gas-gas itu berubah menjadi molekul organik sederhana yaitu asam amino. Setelah berjuta-juta tahun, senyawa organik itu terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial. Nah, primordial membentuk monomer, kemudian membentuk polimer, dan membentuk protobion. Teori ini didukung oleh Harold Urey dan Stanley Miller ya. Dan yang terakhir ada teori evolusi biologi yang merupakan lanjutan dari teori evolusi kimia, di mana asam amino dari hasil evolusi kimia akan bergabung menjadi makromolekul. Nah, teori ini dibuktikan oleh Sydney yang menyatakan bahwa larutan yang mengandung monomer organik diteteskan ke pasir, batu, dan tanah yang panas sehingga mengalami polimerisasi dan hasilnya berupa protenoid. Protenoid dicampur dengan air dingin menjadi mikrosfer. Dan menurut Oparin, konservat ini memiliki selaput sel primitif yang disebut dengan protosel, dan protosel membentuk sel awal sebagai permulaan dari organisme uniseluler. Jadi ini teorinya berkepanjangan atau saling berhubungan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori evolusi Darwin. Ilmuwan yang paling mempengaruhi perkembangan evolusi adalah Charles Robert Darwin. Nah, teori evolusi ini dikemukakan Darwin yang menyatakan bahwa terbentuknya spesies baru itu terjadi melalui seleksi alam. Seleksi alam itu merupakan suatu mekanisme pembentukan spesies baru melalui interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman yang melekat antara organisme yang menyusun suatu populasi. Darwin juga mengemukakan bahwa di muka bumi ini tidak ada individu yang sama persis. Kemudian setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak atau berkembang biak. Selanjutnya, setiap individu berjuang mempertahankan hidup, makan, dan ruang yang cukup. Dan
Pertambahan populasi tidak bertambah secara terus-menerus karena terjadi seleksi alam sehingga hanya individu yang bertahan hidup yang mampu berkembang biak dan melangsungkan kehidupannya. Nah, teori ini tidak begitu saja diterima. Salah satu teori yang menentang teori ini yaitu teori intelligent design atau teori penciptaan cerdas. Nah, teori ini mengemukakan tentang desain atau rancangan serta gagasan bahwa jagat raya dan makhluk hidup pastilah didesain dan dirancang dengan cara atau proses yang tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa disengaja. Selanjutnya yaitu perbandingan teori evolusi beberapa ilmuwan. Perbandingan teori evolusi beberapa ilmuwan. Yang pertama, teori evolusi Darwin dengan teori evolusi Lamarck. Nah, kedua ilmuwan ini menyatakan bahwa evolusi spesies terjadi berangsur-angsur dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi keduanya menjelaskan sebab yang berbeda. Kalau menurut Lamarck, hasil variasi terjadi sebagai hasil dari perubahan lingkungan. Ketika makanan semakin tinggi, maka leher jerapah berevolusi semakin panjang. Sedangkan menurut Darwin, variasi terbentuk dengan sendirinya, bukan sebagai respon kondisi lingkungan. Jadi, jerapah yang leher pendek tidak dapat bertahan hidup lebih lama. Yang kedua yaitu teori evolusi Darwin dengan teori evolusi August Weismann. August merupakan pendukung teori Darwin, tetapi Weismann berpendapat bahwa sifat leher pendek dan leher panjang pada jerapah dipengaruhi oleh gen, jadi berbeda dengan Darwin ya. Nah, gen leher panjang disebut dominan dan gen leher pendek disebut dengan resesif. Jerapah leher panjang bersifat homozigot dominan dan heterozigot, sedangkan leher pendek homozigot resesif sehingga jerapah leher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga akhirnya akan punah. Dan teori yang terakhir yaitu perbandingan teori evolusi Lamarck dengan teori evolusi Weismann. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya dengan organ tubuhnya yang kemudian diwariskan sifatnya ke keturunannya. Menurut Lamarck, nenek moyang rusa tidak bertanduk, tapi karena sering diadu maka tanduk tumbuh di kepala rusa. Nah, hal ini ditentang oleh Weismann dengan cara mengawinkan dua ekor tikus yang ekornya telah dipotong. Kemudian anak-anak tikus dikawinkan dengan sesamanya dan menghasilkan anak yang tetap berekor. Jadi tidak sebabnya itu sangat berbeda ya menurut Lamarck dan menurut Weismann. Selanjutnya bukti-bukti adanya evolusi. Bukti adanya evolusi yang pertama yaitu adanya variasi makhluk hidup. Jadi, individu yang mengalami variasi disebut dengan varian. Darwin berpendapat bahwa variasi-variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor luar seperti makanan, suhu, dan tanah. Jika individu yang telah mengalami perubahan berada pada tempat yang berbeda dari asalnya, dalam perkembangannya akan mengalami perubahan yang sifatnya menetap dan akan semakin berbeda dengan nenek moyang dari tempat asal-usulnya. Variasi selalu muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan variasi tersebut memungkinkan terbentuknya spesies baru. Kemudian, bukti yang kedua yaitu alat tubuh yang tersisa atau disebut juga dengan organ vestigial. Beberapa organisme memiliki struktur atau organ-organ yang tampaknya tidak memiliki fungsi yang berguna. Contohnya pada manusia itu ada umbai cacing atau usus buntu, kemudian selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, otot penggerak telinga, rambut pada dada, serta buah dada pada laki-laki. Selain pada manusia, alat tubuh yang tersisa juga dapat ditemukan pada hewan, seperti beberapa jenis salamander gua yang memiliki mata walaupun spesies tersebut buta total. Bukti yang ketiga yaitu rekaman fosil. Nah, fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu atau terperangkap di dalamnya. Fosil dapat berupa tulang-tulang dan jejak yang sudah membatu. Fosil juga biasanya jarang ditemukan dan biasanya ditemukan dalam kebetulan gitu, secara kebetulan. Nah, salah satu fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap yaitu fosil kuda. Perubahan yang ditunjukkan fosil-fosil kuda merupakan petunjuk kebenaran evolusi, yaitu perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu lama yang disebabkan pada setiap zaman geologi. Ditemukan fosil-fosilnya secara lengkap. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini ya. Nih, gambar ini.
Tubuh kuda semakin membesar, kepala semakin membesar, dan jarak dari mulut dengan mata semakin menjauh. Leher semakin panjang, geraham muka semakin besar, dan bentuknya semakin sesuai untuk memakan rumput-rumputan, serta kaki semakin panjang dan gerakan semakin lincah. Ini ya, dari sini sampai ke atas itu berbeda ya. Ini merupakan rekaman fosil yang lengkap. Selanjutnya, bukti yang keempat yaitu anatomi perbandingan dari homologi dan analogi. Nah, homologi merupakan organ tubuh yang sebenarnya bentuk dasarnya sama, tetapi karena sudah berubah strukturnya sehingga fungsinya menjadi berbeda. Contohnya yaitu pada tungkai depan makhluk hidup. Beberapa tungkai makhluk hidup memiliki fungsi yang berbeda. Misalkan, tungkai depan pada manusia berfungsi untuk memegang. Tungkai depan pada kucing berfungsi untuk berjalan, tungkai depan pada kelelawar berfungsi untuk terbang, dan tungkai depan pada paus berfungsi untuk berenang. Ini ya, tungkai itu tangan misalkan ya, tangan bisa dikatakan tangan atau kaki. Tapi di sini tungkai depan berarti dikatakan tangan. Ya. Bukti selanjutnya yaitu embriologi perbandingan. Nah, embriologi merupakan ilmu tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Nah, dalam embriologi, perkembangan terdapat hubungan kekerabatan pada vertebrata yang ditunjukkan dengan adanya persamaan bentuk perkembangan yang dialami dari zigot sampai embrio. Nah, makin banyak persamaan yang dimiliki embrio-embrio tersebut menunjukkan makin dekatnya hubungan kekerabatan. Nih, perhatikan gambar ini ya. Ini ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia. Jadi semakin ke sini bentuk embrionya itu semakin mirip gitu ya. Dan bukti yang terakhir yaitu biogeografi. Jadi biogeografi itu merupakan cabang dari biologi yang mempelajari keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Nah, perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos menunjukkan bahwa pada pulau-pulau berdekatan ditemukan jenis hewan yang mirip. Kemudian Darwin menemukan burung-burung yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan dalam bentuk paruhnya. Sebagian memiliki paruh yang besar untuk memakan biji, sebagian lagi mempunyai paruh yang sesuai untuk memakan serangga. Dari keanekaragaman burung yang terdapat di pulau tersebut, diketahui adanya persamaan dasar yakni bahwa burung-burung tersebut adalah burung finch. Dan menurut Darwin, fenomena tersebut adalah suatu bukti bahwa burung-burung tersebut berasal dari nenek moyang berasal dari Amerika Selatan. Dan burung finch tersebut telah mengalami evolusi karena adanya kebetulan mencapai pulau-pulau Galapagos yang kondisi alamnya berbeda dengan daerah asal burung tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme evolusi. Yang pertama ada yang namanya hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum ini dikemukakan oleh Hardy dan Weinberg dan menyatakan dalam populasi yang besar, perbandingan genotip alami selalu konstan dari generasi ke generasi. Nah, syarat hukum Hardy-Weinberg ini berlaku dalam keadaan tertentu. Yang pertama, jumlah populasi harus besar. Kemudian populasi terisolasi, yang berarti tidak terjadi migrasi. Kemudian tidak terjadi mutasi sehingga jumlah mutasi gen dalam alel setimbang. Tidak terjadi seleksi alam, setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama, dan terjadi perkawinan secara acak. Nah, ini ada hukum dari Hardy-Weinberg ya, yaitu P plus 1 sama dengan 1. Ini ya bisa dilihat. Nah, dan keterangannya, P kecil itu frekuensi gen dominan atau A, B, C ya. Kalau Q itu frekuensi gen resesif A, B, C kecil. P2 atau P kuadrat merupakan frekuensi fenotip homozigot dominan AA, B, B, C, C. Kalau 2 PQ merupakan frekuensi genotip heterozigot A kecil A besar, B besar B kecil, C besar C kecil. Pokoknya yang berbeda ini merupakan 2 PQ. Dan yang Q kuadrat merupakan frekuensi genotip homozigot resesif yaitu A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil. Contoh soal dari hukum Hardy-Weinberg, misalkan, pada suatu populasi yang berpenduduk 10.000 orang, terdapat 25 orang yang menderita albino. Berapa persentase orang yang normal dan orang keril albino? Nah, jawabannya,
Sifat albino itu kan dikendalikan oleh gen homozigot resesif ya. Resesif itu kecil, berarti A kecil, A kecil. Nah, A kecil tadi disebut apa? Di rumus, berarti Q2 kan? Nah, atau Q kuadrat. Nah, Q kuadratnya berapa? Q kuadratnya itu tadi 25 per 10.000. Jadi 25 orang albino dibagi 10.000 total orang atau penduduk. Kemudian Q2-nya berarti hasilnya berapa? 0,0025. Kemudian diturunkan jadi Q aja berarti 0,05. Ini diakarkan ya bisa. Kemudian frekuensi gen A adalah berarti 0,05 kan tadi. Nah, sekarang kita akan cari P-nya. Kan Q-nya udah ketemu, kita sekarang kan mau cari P. Jika P plus Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 min Q. P berarti 1 dikurangi ini, Q-nya berapa? 0,05. Jadi hasilnya P itu adalah 0,95. Nah, P itu apa tadi? Frekuensi gen A atau gen yang dominan ya. Nah, jadi hasilnya orang yang normal bergenotip A besar atau P kuadrat, ini dikuadratkan 0,95 yaitu 0,9025. Jadi persentase orang normal adalah 0,9025 dikali 100%, jadi 90,25%. Sedangkan orang yang carrier bergenotip A besar A kecil, genotip itu carrier ya, genotip carrier itu A besar A kecil ya. Jadi yang ada yang besar dan yang kecil, itu 2 PQ kan. Jadi persentasenya itu orang yang carrier adalah 0,095 dikali 100%. Jadi hasilnya 9,5%. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong terjadinya evolusi itu disebabkan oleh seleksi alam, kemudian mutasi gen, ini bisa dibaca ya. Kemudian rekombinasi gen, aliran gen, dan hanyutan genetika. Dan terakhir ada spesiasi. Spesiasi merupakan pembentukan spesies baru yang berasal dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural. Nah, syarat terjadi spesiasi itu yang pertama terjadinya perubahan lingkungan, kemudian adanya relung yang kosong, dan adanya keanekaragaman suatu kelompok. Nah, spesiasi dapat dibedakan atau dapat diakibatkan oleh adanya isolasi geografi, radiasi adaptif, isolasi reproduksi, mutasi dan seleksi alam, domestikasi, dan poliploidi. Kita bahas ya. Pertama, isolasi geografi. Faktor awal dalam proses spesiasi adalah pemisahan geografis. Misalkan, suatu daerah pegunungan bisa muncul dan secara perlahan-lahan memisahkan populasi organisme. Danau besar bisa surut sampai terbentuk beberapa danau kecil dengan populasi yang menjadi terisolasi. Jika populasi yang semula bersama dipisahkan oleh geografis, sehingga terbentuk hambatan penyebaran spesies. Nah, seiring berjalannya waktu, populasi tersebut akan semakin berbeda sebab menjalani evolusinya masing-masing dan dipisahkan oleh tempat ya atau geografis tadi. Kemudian yang kedua itu ada radiasi adaptif yang merupakan proses di mana organisme berubah secara cepat menjadi bentuk baru, khususnya saat ada perubahan lingkungan yang membuat adanya sumber baru dan membuka relung ekologi baru. Contohnya yaitu burung finch ya, yang tadi di Kepulauan Galapagos yang memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan karena burung finch itu beradaptasi pada makanan berupa kaktus, serangga, dan biji-bijian. Yang ketiga yaitu isolasi reproduksi, di mana memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama ada isolasi prazigotik. Nah, isolasi prazigotik ini memiliki beberapa macam juga. Yang pertama, isolasi tingkah laku, kemudian isolasi ekologis, isolasi musiman, isolasi mekanis, dan isolasi gamet. Yang kedua yaitu isolasi postzigotik yang merupakan isolasi reproduksi yang terjadi setelah terbentuknya zigot. Tetapi isolasi postzigotik ini memiliki kelemahan yaitu kematian hibrida dan terbentuknya bastar mandul. Nah, untuk kematian hibrida, hal ini disebut juga sebagai bastar atau hibrida atau mati bujang. Beberapa jenis populasi simpatrik dapat dilakukan perkawinan akan tetapi melahirkan hibrida yang lemah, cacat, atau mati sebelum mampu bereproduksi. Contoh
Contohnya pada tanaman tembakau. Sedangkan yang kelemahan yang kedua yaitu terbentuknya bastar mandul, sehingga perkawinan yang dapat menghasilkan keturunan akan tetapi yang dihasilkannya atau keturunan tersebut akan mengalami steril atau mandul, meskipun hibrida yang dihasilkan dapat hidup dengan baik dan normal. Contohnya ini ya, perkawinan singa jantan dan harimau betina menghasilkan liger, dan perkawinan keledai jantan dan kuda betina menghasilkan mule. Nah, kedua hasil hibrid ini merupakan bentuk yang steril atau mandul, jadi tidak bisa bereproduksi. Yang selanjutnya yaitu ada mutasi dan seleksi alam, kemudian ada domestikasi, dan ada poliploidi. Ini bisa dibaca ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan materinya sangat panjang. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Bisa di play beberapa kali atau dibaca lagi dengan bantuan LKS. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan boleh di Google Classroom ya. Dan jangan lupa untuk mengisi kuisnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.